Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya, lalu bagaimana penanganan lebih lanjut terkait kasus ini? Kita akan mengkonfirmasinya langsung kepada Kabid Humas Polda Riau, Kombes Polisi Hari Goldenheart yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam Pak Hari, apa perkembangan terkini yang bisa kami peroleh dari kasus ini yang berawal dari seorang mantan calon taruni yang mengeluhkan bahwa swab tes yang pertama di BTKLPP yang difasilitasi di sana positif tetapi pribadi negatif hasilnya Pak? Ya, selamat malam Mas Wahyu. Jadi dapat kami jelaskan bahwa sudah menjadi ketentuan dan petunjuk dari markas besar bahwa ketika calon taruni proses rekrutmen aktual ini sudah dinyatakan lulus dan terpilih untuk mengikuti tes di tingkat pusat, mereka ini harus dilakukan tes PCR swab. Kemudian kita berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau. Dari hasil koordinasi kita menyurat kepada lembaga BTKLPP. Kenapa kita menggunakan lembaga BTKLPP? Karena lembaga ini adalah lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian laboratoriumnya juga sudah terstandarisasi dan lembaga ini digunakan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 dalam memeriksa sampel daripada calon taruna-taruni ini untuk dilakukan swab PCR test. Ya, kemudian apakah sudah final keputusan tersebut atau masih bisa dimediasi dengan calon taruni tersebut? Ya, begini Mas Bayu. Jadi begitu kita sudah mengirimkan hasil dan hasil sudah disampaikan ke kami langsung menyampaikan hasil tersebut kepada seluruh calon peserta. Kemudian dalam penyampaian hasil tes swab, bahkan pada saat pengambilan sampel swab itu sendiri, proses itu diawasi oleh pengawas eksternal. Jadi apa yang dilakukan semuanya diawasi secara transparan. Sampai kepada penyampaian hasil swab test tersebut kepada para calon taruna dan taruni ini pun diawasi dan diikuti oleh pengawas eksternal. Kemudian didapatkan hasil ada beberapa calon taruni khususnya yang dinyatakan terkonfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan dari BTKLPP Batam. Kemudian ya, total ada berapa yang terkonfirmasi positif Pak Hari? Iya, terkonfirmasi ada 2 ya. Oke, kemudian apa yang dilakukan oleh Polda Riau terkait atau Kepolisian Republik Indonesia Polri terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemilik akun? Karena ini kan viral di media sosial Pak terkait isu ini. Apa yang dilakukan? Ya, oleh karena itu kami kemarin hari Sabtu pagi kami mengundang Kepala BTKLPP beserta tim analis daripada BTKLPP termasuk dari pengawas eksternal untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat teknis, kemudian juga hal yang bersifat ilmiah terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut. Nah, kemudian tentu Mas Wahyu, proses rekrutmen ini kan kita memiliki timeline. Ketika seorang calon taruna atau taruni dari hasil seleksi 3 daerah dinyatakan terkonfirmasi, oleh karena itu mereka tidak mungkin kita berangkatkan untuk mengikuti tes di tingkat pusat karena dikhawatirkan bisa terjadi penyebaran baru di tingkat pusat. Jadi sudah final ya, ada 2 orang calon taruni yang tidak lolos karena COVID-19 walaupun di swab berikutnya sudah dinyatakan negatif begitu ya? Yang kita gunakan adalah lembaga yang memang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 Mas Wahyu. Kemudian laboratoriumnya mereka juga sudah terstandarisasi secara nasional dan mereka memiliki analis yang sudah memiliki kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, dan ini juga sudah diinformasikan kepada 2 orang mantan calon taruni tadi ya, sudah diinformasikan secara jelas dan bisa mungkin mengikuti kesempatan di tahun depan. Iya, dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa
Polda Kepulauan Riau merasa kehilangan terhadap adanya calon taruni kami yang lulus seleksi daerah tidak bisa mengikuti seleksi di tingkat pusat dikarenakan hasil pemeriksaan dari BTKLPP dinyatakan terkonfirmasi positif. Dan hal ini pun juga terjadi, Mas Wahyu, di polda-polda lain. Oke, baik. Terima kasih Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Hari Goldenhart atas waktunya di Prime Time News.